Nah, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Nah, sebelum saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan, saya beritahu bahwa masa untuk kita mengikuti apa yang diperintahkan atau dianjurkan oleh pemerintah, bahwa masa untuk bersama-sama di rumah atau kebaktian di rumah, kalau di gereja hanya lewat live streaming, itu akan diundur. Kalau kita yang lalu sudah menetapkan sampai tanggal 26 April ini, tapi juga di situ dituliskan kalau keadaan memang belum memungkinkan, diundur lagi. Nah, ini kita juga undur sampai 13 Mei. Nanti kalau 13 Mei sudah pemerintah sudah memperbolehkan, ya kita mulai. Tapi kalau belum, ya kita tunggu sampai waktu yang ditetapkan. Ya, Tuhan berkati. Baik, kita akan segera merenungkan firman Tuhan. Mari kita membaca ya Mazmur pasal 23 mulai ayat pertama sampai ayat ke-6. Saya bacakan firman Tuhan ini. Ya. Temanya Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau, yaitu Tuhan, besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Mazmur Daud, Mazmur pasal 26 ini Mazmur yang sangat-sangat terkenal, dan banyak orang khususnya orang percaya itu memakai Mazmur ini untuk mereka itu mengandalkan hidupnya, bahwa hidupnya itu adalah hidup yang selalu disertai Tuhan, selalu dipimpin, dilindungi dan lain sebagainya. Itu tidak salah. Betul, memang Tuhan itu seperti itu. Dan kalau kita renungkan, memang Mazmur ini adalah merupakan gambaran atau boleh katakan kisah perjalanan orang percaya. Ya, kisah perjalanan orang percaya yang masih hidup di dunia ini. Nah, kisah perjalanan orang yang percaya kepada Tuhan, itu perjalanannya kalau kita renungkan dari Mazmur ini, dari pasal 1, 2, 3 itu, waduh, menuntun ke air yang ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, terus jiwanya disegarkan. Itu perjalanan yang boleh dikatakan menyenangkan, enak, baik sekali. Tapi kita baca pas ayat yang keempat dikatakan sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi lembah kekelaman itu lembah bayang-bayang maut, atau lembah yang dikatakan paling bahaya. Sebab apa? Sebab di lembah kekelaman itu kalau orang jalan di sana,
itu gelap sekali, tidak akan bisa lihat satu dengan yang lain. Bahkan kanan kiri apapun kita tidak bisa lihat. Ya, tidak bisa lihat. Bagi saudara-saudara yang sudah pernah mengikuti tur ke Israel, tapi lewat Mesir. Nah itu sebelum masuk ke Israel itu dari Mesir akan berhenti di Gunung Sinai. Nah di Gunung Sinai itu tengah malam kira-kira jam 12, jam 1. Lalu dari situ kemudian mereka itu naik unta, naik ke atas Gunung Sinai di atas. Itu naik unta. Tidak bisa kelihatan. Ini jalannya bagaimana atau apa-apa tidak kelihatan. Pokoknya naik unta sudah ngikuti unta itu. Tapi nanti pagi setelah pulang, mereka akan pulang naik unta, mereka lihat kanan kiri itu, waduh ternyata jurang-jurang yang sangat menakutkan sekali. Ya, sangat mengerikan kalau orang mungkin siang suruh jalan itu mungkin takut. Kenapa? Karena jurangnya sangat-sangat terjal dan tinggi sekali. Ya. Tapi saya juga kemudian merenungkan Musa itu pada waktu keluar dari tanah Mesir kemudian diperintahkan Tuhan naik ke atas Gunung Sinai. Itu tidak naik unta, jalan kaki. Padahal waktu itu Musa sudah umur 80 tahun lebih. Bisa dibayangkan. Tapi kok bisa sampai jalan naik sampai ke puncak. Di situ ketemu Tuhan. Lalu nanti setelah 40 hari 40 malam turun dari atas bisa. Dan itu bukan cuma sekali. Musa naik ke Gunung Sinai itu bukan sekali, 2 kali. Sebab turun yang naik pertama 40 hari, turun itu Musa dibawai 2 loh batu yang berisi 10 hukum Tuhan atau 10 Commandment. Nah, tapi karena waktu itu di atas gunung masih Tuhan itu ngomong-ngomong sama Musa. Musa, waduh saya tidak akan membiarkan bangsa Israel itu bangsa Israel itu sedang nyembah lembu mas. Nyembah lembu. Ya. Itu dianggap Allahnya, boleh dikatakan Tuhan Allah itu digambarkan kayak sapi gitu, lembu. Wah, ya Tuhan murka sekali toh, Tuhan Maha Kuasa digambarkan kayak lembu itu. Walaupun dibuat dari emas, Bapak Ibu saja misalnya saja digambarkan digambarkan kayak lembu mungkin binatang kayak gajah gitu. Saya kira enggak mau. Ya. Aku manusia derajatnya lebih tinggi dari gajah. Ini Tuhan kok digambarkan kayak lembu. Wah, Tuhan berkata, udah bangsa Israel mau tak habisi. Aku mau membuat keturunanmu nanti jadi bangsa yang besar. Lalu Musa berkata, Tuhan jangan. Sebab kalau nanti Tuhan menghabisi semua orang Israel, orang Mesir akan berkata, Tuhan bisa menuntun keluar tapi tidak bisa sampai ke tanah tujuan, tanah Kanaan. Oh, Tuhan berarti gagal di dalam menuntun ini. Tuhan jangan kok. Lebih baik ya kalau Tuhan tidak mau ya namaku saja yang dihapuskan sudah. Akhirnya Tuhan reda marahnya kepada bangsa Israel. Nah, tapi kemudian setelah Musa turun, melihat bangsa Israel itu sedang menari-nari di hadapan lembu. Ya, lembu bukan lembu yang hidup, lembu yang mati. Wah, Musanya marah sekali. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu loh batu yang dari Tuhan itu dilemparkan sampai hancur. Ya dia minta sama Tuhan supaya Tuhan jangan marah, apa dia marah. Ya itu Musa. Ya tapi gimana enggak marah ya? Sudah mimpin nuntun baik-baik dengan ya, Bapak Ibu,
melalui kisah ini sedikit ini kita bisa lihat bagaimana seorang hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan itu tidak mungkin akan ngajarkan yang kowe nyolongo, kowe tidak mungkin ya, berzina, tidak mungkin. Kita mengajarkan yang baik-baik, tapi kadang-kadang tidak semua jemaat mau menerima dengan senang hati. Bahkan ada yang wah saya ngajarkan ya, misalnya di sini karena berulang-ulang saya sudah diparani orang. Diparani orang untuk apa? Bukan diparani orang untuk diberkati. Nek diparani orang untuk berkati, puji Tuhan ya. Diparani untuk orang ditagih utang. Padahal sing utang bukan saya. Lah lalu orang yang utang itu waktu datang tak tanyai, napa jenengan gadah utang kalih tiyang niku? Meneng saja kok lah. Mbok ndang dibayari, ndang dibayar. Lah padahal saya kan nasihati bae nek utang itu kudu dibayar kan. Malah ndak terima kasih, malah gebrok meja saya lho lah kan. Lah itu lah saya itu mikir lagi nek saya lihat seperti Musa kepada Tuhan dan Tuhan kepada Musa. Wah, Tuhan marah sirep waktu Musa berkata itu, tapi awake dhewe marah ya. Nah, itu bisa terjadi. Tapi puji Tuhan, ya puji Tuhan, saya akan mengingat itu ya sudahlah. Enggak apa-apa digebrok meja aku ora krasa ya mejane sing loro. Nek sing loro ya tanganmu dhewe gitu kan. Ya kan? Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu Musa setelah itu lalu Musa ngamuk lalu apa lembu emas itu dibanting pecah lalu dibakar lalu digiling ya, enggak tahu giling pakai apa itu, padang pasir itu. Cuma ceritanya kan gitu menurut firman Tuhan ya. Pernah baca kisah itu ya? Pernah belum? Nah, belum baca. Sebab ada orang tuh sudah ikut Tuhan puluhan tahun tapi baca Alkitabnya urung rampung itu kan, terus yang dibaca ya apa? Padahal ikut Tuhan itu mestinya setahun 2 tahun 1 kali Alkitab sudah habis ya. Nah, ini setelah itu digiling ngambur terus dikelek di kali atau di mana, pokoknya dibuang sama. Itu barang tumpas. Ya, barang tumpas. Walaupun emas loh. Lembu itu dari emas. Tapi enggak tahu berapa ton itu. Tapi dibuang semua. Jadi lebih menghargai Tuhan daripada menghargai apa? Emas. Nah, ini Musa. Musa betul-betul orang yang bisa ya banyak hal bisa menjadi teladan. Nah, kita kembali ke tadi. Nah, perjalanan orang Israel itu ternyata atau perjalanan orang percaya itu ternyata tidak semua enak, tapi kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan lewat lembah kekelaman. Masa yang sangat sukar, masa yang sangat tidak baik. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah lewat lembah kekelaman ini atau mungkin ada yang belum. Ya, saya puji Tuhan sudah ngalami tapi tidak lama, sebentar. Ya, sampai tidak iso makan itu. Harus bayar nanti duit. Sampai akhirnya gimana? Enggak, saya enggak utang, enggak jaluk sana sini, enggak. Saya melek semalam lah, terus itu timbullah Gusti Yesus tresno kula itu waktu harus bayar tapi randi duit. Padahal jane bayarnya sidik banget loh. Cuma 17.000. Loh kan sidik banget toh. Tapi 17.000 tahun 70. Ya. Nah, saya bersyukur pernah ngalami seperti itu. Waduh, itu lembah bayang-bayang maut betul. Nah, ini masa-masa itu. Ya. Jadi kita kadang-kadang diberi masa yang tuntun ke rumput hijau, ke air tenang,
jiwanya disegarkan ya, dipimpin ke jalan kebenaran, tapi kadang-kadang lewat. Nah yang belum ya tak doakan supaya ngalami gitu. Ya, ben ngerti ngerasake jalan di lembah kekelaman. Ya. Sebab orang nek ndak ngalami nanti ngelayani jemaat, khususnya yang melayani, udah ngerti lembah kekelaman kayak apa. Ya ngerti nek melayani kan enak terus toh. Ya. Nah saya semalam itu saya dapat WA dari Sinergos, di mana WA itu katakan perjalanan Sinergos ini ke daerah Sragen, Purwodadi, terus ke daerah sekitar Merapi situ. Nah itu membawa paket untuk gereja-gereja di desa, di mana hamba-hamba Tuhan itu kan di desa-desa kan juga tidak ada kebaktian. Kalau tidak ada kebaktian kan juga tidak ada persembahan. Nah ini padahal hidup mereka itu dengan iman. Ya. Nah mereka itu waduh kalau datang ke satu gereja kecil di pelosok di atas bukit. Ya. Begitu datang lalu nemoni pendetanya berkata, "Wah, Bu, puji Tuhan. Tuhan itu sangat ngerti, Bu. Kita sudah sebulan ini tidak ada kebaktian, tidak ada. Wah, kita ini terus terang aja ya di desa mungkin ada apa sayur-sayuran di pinggir-pinggir itu ya, ada mungkin apa kenikir, mungkin ada apa lagi kan banyak ya. Tapi nek tidak ada nasi masuk makan kenikir tok. Ya kan bisa ngerasa kita ya. Nah rupanya jemaat itu juga belum mengerti tentang hal ini, sehingga tidak kalau jemaat itu misalnya punya ladang atau punya sawah ngirim ke apa enggak. Nah sehingga hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang benar ya datang ke jemaatnya minta aku jual beras, enggak mungkin. Ya, mintanya cuma kepada satu saja, kepada siapa? Nah, kepada Tuhan. Kalau kita butuh tuh mintanya kepada Tuhan, bukan minta kepada jemaat. Ya, jemaat justru kalau butuh minta sama kita bisa, tapi nek kita minta sama jemaat itu kualik ya. Bapak kudune ngeki sama anake bukan bapak njaluk anake kan ya. Gitu kan, betul enggak? Gitu. Nah ini waduh yang diberi itu waduh mereka mengatakan seperti itu. Begitu mereka pulang lewat satu jalur yang lain yang mereka enggak tahu, lihat paketnya itu masih ada satu. Masih ada satu paket yang ada di bagasi. Lalu ini pimpinan Sinergos ini mikir, lu kabeh wis dikai kok isih turah siji. Lalu mereka itu tiba-tiba di satu jalan itu lihat ada rumah kecil, tetapi ternyata ada tanda salibnya, itu ternyata gereja. Ya jadi gereja itu bukan cuma di kota, tapi pelosok-pelosok. Saya beberapa kali lihat tapi tidak banyak seperti Sinergos ini ya. Kecuali yang di Kalimantan. Kalau di Kalimantan saya banyak lihat. Nah, lalu apa yang terjadi? Dia berhenti. Waktu dia berhenti, dia ketuk-ketuk pintu atau kulon nuwun. Akhirnya datanglah seorang dari dalam. Ternyata orang itu adalah hamba Tuhan di situ. Nah, hamba Tuhan itu sedang apa di dalam? Ternyata hamba Tuhan itu sedang berdoa, minta supaya burung gagak datang. Betul datang. Wah, dia bilang, "Bu, gadah kersa napa?" Roh ibu ini berkata, "Napa niki gereja, Pak?" "Nggih, enten napa?"
nggih Gusti nggerakake kula liwat mriki, kula dereng nate liwat mriki. Kok ngertos enten gereja ten mriki kula mandeg. Lah niki kula beto enten napa paket. Wah, dia berkata, kula niki saweg ndedonga nyuwun burung gagak. Lah niki kok teko. Lah. Waduh, Saudara, saya waktu membaca itu kesaksiannya Sinergo 1, saya bilang puji Tuhan. Puji Tuhan, saya pernah ngalami seperti itu. Ya, pernah berulang-ulang ngalami seperti itu. Ya. Ya, puji Tuhan. Jadi perjalanan orang percaya itu tidak selalu enak. Kadang-kadang lewat yang enak, terus kadang-kadang lewat lembah kekelaman ini. Nah, tetapi kalau kita mengikut Tuhan, Tuhan menghendaki sekalipun jalan kita enak, kita jangan berubah. Tuhan gembala, kita apa? Kita apa? Apa? Domba. Jangan jalan kita enak-enak berubah jadi kambing. Kambing itu sok ngapa? Lah, itu. Betul enggak? Ada tuh orang yang tadinya enggak mampu terus jadi sugih. Waduh, pendetanya diserodoki terus. Betul enggak? Banyak. Ya, diharap jangan. Jangan. Ya, sekalipun seperti itu ya tetap bersyukur, tetap jadi domba. Ya, kalaupun jalan di lembah kekelaman, jangan kemudian berubah menyalah-nyalahkan Tuhan atau berontak sama Tuhan. Tidak, tapi tetap jadi domba. Domba itu adalah hewan yang sangat-sangat baik. Baiknya apa? Baiknya itu tidak pernah melawan sama gembalanya, tapi selalu menyediakan bagi gembalanya hal-hal yang baik. Dia dipelihara dengan baik, maka dia menjadi gemuk. Setelah menjadi gemuk, maka kemudian apa yang terjadi? Susunya akan bisa diperah. Dan susunya itu bisa dibuat menjadi keju dan bisa pokoknya untuk kehidupan seorang yang memelihara gembalanya. Kemudian bukan hanya itu saja, kalau dia dipelihara dengan baik, bukan saja susunya bisa menghasilkan, ya kalau di sini mungkin domba tidak menghasilkan susu, ya tetapi di sana itu domba menghasilkan susu. Kemudian bulunya, wah itu bulunya itu sangat berarti akan dipakai untuk menjadi wool. Sehingga nanti kalau musim dingin, sebab di sana itu 4 musim, ya itu wool ini akan dibuat menjadi pakaian yang menghangatkan sekali. Dari mana itu? Dari domba. Ya, tapi bukan hanya itu saja. Kalau nanti misalnya ada masa-masa di mana paceklik, domba itu rela disembelih tanpa melawan. Betul enggak? Beda sama kambing. Kambing kalau mau disembelih, waduh sulit sekali, tidak narik sana ini. Tapi domba enggak. Dan domba itu rela. Maka dikatakan, Tuhan Yesus katakan seperti domba yang dibawa ke kesembelian. Itu Tuhan ingin mengajar kita seperti itu. Nah, kalau kita menurut setia jadi domba, apa yang terjadi? Yang terjadi ayat yang selanjutnya tadi, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kalau kita setia, Tuhan lebih dulu memang setia. Gembala yang setia, gembala yang baik. Bahkan ya Bung Karno dulu sebelum jatuh kedudukannya, dia pernah mengikuti Natal di Senayan. Dia berkata bahwa Tuhan Yesus itu bukan cuma gembala yang baik, tetapi gembala yang paling baik. Itu benar. Tidak ada gembala yang seperti Tuhan Yesus. Kita ini cuma mengikuti teladannya Tuhan Yesus, walaupun belum sempurna, tapi mengikuti teladannya. Nah, yang selanjutnya yang saya tekankan melalui firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari
kita menjadi dombanya Tuhan, menjadi domba yang setia sampai akhir. Kalau dari awal jadi domba, jangan sekali-kali berubah menjadi kambing, apalagi berubah menjadi Mbak Sri. Galak. Ya kan? Jangan. Tapi tetaplah jadi domba. Sekalipun mungkin jalan kita tidak enak, tetap jadi domba. Domba yang baik. Karena apa? Karena gembalanya yaitu Tuhan Yesus baik. Ya. Dan saya sangat percaya kita yang terpanggil untuk menggembalakan itu pasti juga menjadi gembala-gembala yang melihat, memandang Tuhan Yesus dan terus mendekat dan mengikuti jejaknya. Sehingga seperti Tuhan Yesus katakan, gembala yang baik rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, itu pun nantinya akan bisa kita laksanakan. Maka yang penting, jadilah tetap domba yang baik, setia dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Ini adalah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam perjalanan hidupnya, menggembalakan dan domba digembalakan. Tuhan maunya seperti ini, sebab orang yang seperti ini untung besar, endingnya sangat besar. Bukan saja berbahagia tapi joy. Sebab dikatakan akan diam di dalam rumah Tuhan kapan? Sepanjang masa. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya ya seperti ini. Waduh, Bapak, Ibu, Saudara dan saya menjadi orang yang Tuhan Yesus katakan, yang dulu sering saya sampaikan, yaitu orang-orang yang makarios. Ya, orang-orang yang makarios. Dan biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk benar seperti itu. Dan untuk kita bisa seperti itu, tentu dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Sebab jalan, kalau dikatakan lembah kekelaman tadi, berat sekali. Ya, berat sekali. Saya pernah tanya kepada yang mengikuti tur dan sampai di Gunung Sinai, ternyata tidak banyak yang berani naik ke Gunung Sinai. Ya, saya tanya, Pak Naftali naik ke Gunung Sinai? Enggak. Sadra? Enggak juga. Padahal liwat kan? Nah iya. Nah, banyak yang enggak berani. Karena sudah tahu risikonya, dan bukan tahu risikonya saja, katanya yang sudah naik itu di atas Gunung Sinai itu dinginnya luar biasa. Sampai pakai selimut double-double, jaket double-double, saya kademen. Itu betul. Saya pikir Musa kayak orang nganggo jaket ya. Kok kuat ya? Hebat sekali berarti. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu lembah kekelaman betul. Ya. Tapi puji Tuhan, karena apa bisa? Yaitu tadi karena Tuhan menyertai. Walaupun lewat lembah kekelaman Tuhan menyertai. Nah, kalau Tuhan menyertai tentu tidak kelihatan. Kalau seperti Musa memang itu bisa berhadapan-hadapan muka dengan muka. Itu hanya dengan Musa saja. Dengan nabi-nabi yang lain tidak ada. Kenapa? Tuhan tidak kelihatan. Tapi melalui rohnya yang kudus. Dan sekarang rohnya yang kudus itu ada di dalam Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati.